Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Semanggi. Sore. Perkenalkan kita dari Divisi FAT PT Sulawesi Kartu Indonesia dengan saya Septi Andriani dan rekan saya Dea Puspita. Kali ini kita akan melanjutkan bedah buku dari episode sebelumnya. Dan untuk saat ini kita di bab 9, yaitu dari buku 101 Cara Berpikir Kreatif ala Bob Sadino. Untuk bab 9 ini judulnya orang itu harusnya nggak sombong. Bener ya? Mestilah, orang itu udah familiar sekali orang kok sombong. Kan nggak mungkin juga. Jadi jangan merasa pintar. Kalau untuk orang jangan sampai merasa pintar. Tapi apa ini maksudnya? Kok orang digoblok-goblokin, ya kan? Mungkin dari Mbak Dia ada yang mau dijelaskan nih terkait bab 9 ini. Oke, kalau dari saya sendiri mengutip dari buku ini ya, di buku ini tuh disebutkan kalau orang kebanyakan rendah hati. Mereka lebih suka mendengar nasihat orang lain. Dari situlah nasib mereka berubah. Jadi kalau kita mau sukses, harusnya kita banyak belajar dari yang lebih berpengalaman dari kita, karena secara teori dan praktik itu biasanya berbeda. Kalau cuma ngandelin teori ya saya rasa kurang, karena itu tadi teori sama praktiknya itu saling melengkapi ya. Oke, berarti orang yang rendah hati itu memang memiliki banyak kelebihan ya. Karena memang orang yang rendah hati, apalagi rendah hati itu lebih suka mendengarkan nasihat orang lain. Jadi kalau kata kunci untuk sukses itu kan memang perlu memperoleh banyak ilmu dan pengetahuan. Nah, perlu nih kita kosongkan gelas untuk lebih banyak menyerap ilmu, menerima ilmu dari orang-orang lingkungan atau memang yang orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, di sini ada poin yang disampaikan dari Bob Sadino. Bersikaplah seperti orang yang tidak mengerti apa-apa ketika berhadapan dengan orang lain agar tidak menjadi pribadi yang terbiasa menolak pemahaman orang lain karena merasa pintar, ujar Bob Sadino. Memang bukan kadang kita perlu mengambil sikap tergantung kondisi ya. Jadi bukan karena kita benar-benar goblok, melainkan pura-pura goblok. Ya memang ada beberapa supaya kita bisa menyerap ilmunya. Jadi lebih orang sukses itu kan biasanya mau menerima kritik dan saran, karena pastinya kritik dan saran itu adalah yang bisa membangun pribadi diri kita. Nah, kalau kebanyakan kita menolak itu, akhirnya kita untuk menjadi pribadi yang lebih sukses pun akan sangat sulit juga, minim sekali untuk bisa ke arah yang bisa upgrade diri kita sendiri. Itu sih dari bab 9 yang bisa kita kutip. Ada lagi mungkin dari tanggapan Mbak Dea? Misalnya kalau dari orang yang kalau rendah hati gitu ya, misalnya atau pura-pura bodoh dan mau menerima saran atau masukan dari orang yang lebih berpengalaman, menurut saya kalau dari orang yang lebih berpengalaman ini lebih legowo buat menyampaikan ilmunya. Karena menyampaikannya bukan kepada orang yang memang sok tahu, mau menerima, benar-benar mau belajar gitu sih. Jadi apa yang disampaikan pun bisa diterima dengan lapang. Jadi nggak merasa ini sudah capek-capek menjelaskan pun, sudah capek-capek ngasih tahu atau menasehati, tapi yang dinasehati itu malah diterima mentah-mentah. Jadi kan kadang ada rasa juga kan, udah capek-capek tapi nggak diterima ya, akan ada rasa sakit hati juga di situ. Jadi akan lebih saling bisa menerima ya, antara yang memberi yang menasehati, yang memberi pengetahuan, yang memberi informasi, dan yang menerima ilmu atau pengetahuan dan informasi itu tadi. Oke? Terima kasih Mbak Dia itu untuk bab 9. Selanjutnya kita di bab 10 ya. Dan bab 10 ini adalah ide bisnis terbaik adalah yang dijalankan, bukan yang ditanyakan dulu. Betul. Karena memang kalau biasanya kalau dari sering kali ya, kalau kita mau mulai ya jalan aja dulu, bukan banyak nanya ini gimana ya bisa atau enggak, ya jalan ada dulu yang memang ada di pikiran kamu, jalanin aja.
selebihnya nanti kan memang akan ada peluangnya ataupun ada solusinya. Itu sih mungkin dari Mbak Dia, gimana nih? Sendiri seperti judulnya, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan. Dengan kita berani menjalankan atau memulai bisnis itu, nantinya pasti akan jadi bisnis yang bagus. Jadi mulai dulu bisnisnya, kalau sudah mulai dan ternyata ketemu masalah, kita bisa tanya ke orang lain yang lebih berpengalaman, atau bisa juga cari-cari di Google atau mungkin buku-buku kayak gitu dan sebagainya. Seenggaknya kita udah ada progresnya dari yang awalnya cuman ide, karena kita udah mulai nyemplung, pasti kan kita bakal cari cara gimana biar bisnis kita itu tetap survive gitu sih. Aman. Iya, betul sekali. Jadi kan memang dijalankan aja, karena memang setiap bisnis itu pasti ada resiko. Tidak perlu berpikir apa sih nanti resikonya berat atau sebagainya. Selama kita mau menjalankan, yang menjadi resiko nantinya juga pasti akan ada solusinya. Jadi tadi ya betul yang dikatakan dari Mbak Dea, kalau memang bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan, bukannya ditanyakan melulu. Ya udah dijalankan aja, apa sih yang memang udah kamu punya ide-ide terkait bisnis itu sendiri, ya dijalankan aja. Kalau takut memulainya karena memikirkan segala resiko dan kegagalan, akhirnya tidak akan dimulai juga. Jadi kadang kan kita juga banyak menginginkan atau membangun sebuah bisnis ya, tetapi kan sedikit orang juga yang mau benar-benar mencoba dan menjalankan. Tapi yang penting adalah kalaupun kita sudah mau memulai, mungkin akan merasa wah bisa ya, mudah ya ketika sudah memulai. Tapi juga jangan dirasa itu tuh semuanya akan berjalan lancar, melainkan tetap akan ada tantangannya, karena yang tantangannya itu mempertahankan itu juga sulit daripada hanya sekedar memulai. Jadi di jalanan aja, meskipun sudah jalan, ketika ada tantangan, ketika ada turun ujiannya atau resikonya di pertengahan, tetap aja dijalankan. Pastinya itu nanti dari orang-orang yang tadi Mbak Dia sampaikan, kita punya rekan ataupun kita menerima ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang akhirnya kita bisa meminimalisir resiko dan dari bisnis itu tetap bisa terus berjalan. Dan itulah ilmu-ilmu yang kita bahas, yang kita sampaikan tadi. Jadi nggak hanya sekedar teori, tapi juga ada prakteknya juga. Untuk bab 9 dan 10 ya Mbak Dea ya. Itu saja ya Mbak Dea ya. Iya, itu dulu. Terima kasih sahabat Semanggi. Kalau ada kurang ataupun salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.